Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named. Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Akbar, NIM 2023-211-003. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan materi tentang konsep dan forward market. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yaitu, apa alasan utama perusahaan MNCA menggunakan kontrak forward dan future untuk mengelola resiko uang mereka? Nah, jadi perusahaan MNCA biasanya menggunakan kontrak forward dan future untuk mengelola resiko nilai tukar mata uang asing dengan beberapa alasan utama. Nah, jadi yang pertama yaitu lindung nilai resiko nilai tukar. Perusahaan MNC sering melakukan transaksi dalam berbagai mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar dapat berdampak signifikan pada arus kas dan laba perusahaan. Kontrak forward dan future ini memungkinkan perusahaan untuk mengunci nilai tukar pada tingkat tertentu di masa depan. Terus melindungi mereka dari resiko kerugian akibat pergerakan nilai tukar yang merugikan. Jadi yang kedua yaitu mengurangi ketidakpastian dan volatilitas. Pasar valuta asing sangat volatil dan sulit diprediksi. Kontrak forward dan future memberikan kepastian harga di masa depan, membantu perusahaan dalam merencanakan anggaran, arus kas, dan mengelola risiko secara lebih efektif. Nah, jadi yang ketiga yaitu meningkatkan perencanaan keuangan. Dengan mengunci nilai tukar di masa depan, perusahaan dapat memperkirakan arus kas dan laba dengan lebih akurat. Nah, hal ini membantu dalam perencanaan keuangan, mengambil keputusan investasi, dan pengelolaan modal kerja. Nah, jadi yang keempat, memenuhi persyaratan kontrak. Beberapa kontrak atau perjanjian bisnis mungkin mensyaratkan perusahaan untuk melindungi nilai tukar pada tingkat tertentu. Nah, kontrak forward dan future membantu memenuhi persyaratan tersebut. Nah, jadi yang kelima yaitu yang terakhir, yang mengurangi biaya transaksi. Dibandingkan dengan melakukan lindung nilai secara ad hoc di pasar spot, kontrak forward dan future dapat mengurangi biaya transaksi dan menjadi solusi yang lebih efisien secara biaya dalam jangka panjang. Yaitu bagaimana kontrak forward dan future membantu perusahaan MNCA dalam mengelola resiko likuiditas. Nah, jadi kontrak forward dan future dapat membantu perusahaan MNCA dalam mengelola resiko likuiditas dengan beberapa cara. Yang pertama, kontrak forward yaitu melindungi nilai terhadap fluktuasi nilai tukar. Perusahaan MNCA dapat menggunakan kontrak forward untuk mengunci nilai tukar mata uang asing pada tanggal dan harga tertentu di masa depan. Nah, hal ini dapat membantu perusahaan untuk melindungi keuntungan atau menghindari kerugian terkait dengan fluktuasi nilai tukar. Terus mengelola arus kas. Perusahaan MNCA dapat menggunakan kontrak forward untuk membeli atau menjual mata uang asing pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, hal ini dapat membantu perusahaan untuk merencanakan arus kasnya dan memastikan bahwa ia memiliki mata uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajibannya. Nah, yang kedua, kontrak future yang yaitu mengurangi resiko harga. Perusahaan MNCA dapat menggunakan kontrak future untuk mengunci harga komoditas atau aset keuangan tertentu pada tanggal dan harga tertentu di masa depan. Nah, hal ini dapat membantu perusahaan untuk melindungi keuntungan atau menghindari kerugian yang terkait dengan fluktuasi harga. Kemudian melindungi diri dari inflasi. Perusahaan MNCA dapat menggunakan kontrak future untuk membeli komoditas atau aset keuangan tertentu pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi hal ini dapat membantu perusahaan untuk melindungi diri dari inflasi.
Nah, pertanyaan terakhir, apa yang terjadi jika nilai tukar mata uang bergerak berlawanan dengan ekspektasi perusahaan dalam kontrak forward dan future? Nah, jika nilai tukar mata uang bergerak berlawanan dengan ekspektasi perusahaan dalam kontrak forward dan future, perusahaan dapat mengalami kerugian. Besar kerugian tergantung pada beberapa faktornya. Nah, seperti yang pertama yaitu arah pergerakan nilai tukar. Nah, jadi semakin jauh nilai tukar bergerak dari ekspektasi perusahaan, semakin besar kerugian yang akan dialaminya. Terus yang kedua yaitu jumlah kontrak yang diperdagangkan. Nah, jadi semakin banyak kontrak yang diperdagangkan perusahaan, semakin besar kerugian yang akan dialaminya. Terus yang ketiga yaitu harga kontrak. Jadi semakin tinggi harga kontrak, maka semakin besar kerugian yang akan dialaminya. Terus adapun contoh skenario di mana perusahaan dapat mengalami kerugian dalam kontrak forward dan future, yaitu perusahaan dimensi A mengekspor barang ke negara lain, membeli kontrak forward untuk mengunci nilai tukar mata uang asing pada tanggal dan harga tertentu di masa depan. Namun nilai tukar mata uang asing tersebut ternyata turun pada tanggal tersebut. Nah, jadi hal ini berarti perusahaan dimensi A akan menerima lebih sedikit mata uang lokal saat menjual barangnya. Jadi sehingga mengalami kerugian.